kula nuwun kanthi agunging penggalih. Saya mungkin terlalu lancang jauh untuk menelisik perjalanan sejarah, karena sudah saatnya kita tidak perlu mendengar cerita-cerita orang lain yang menceritakan perjalanan tidak tahu orang mana, kan gitu kan. Lebih baik kita ini menceritakan proses, ya, proses ketika kita terbawa dalam titik lemah, untuk mengawali proses, mengiringi proses hingga hasil akhirnya seperti ini. Tidak terlepas dari perjalanan panjenengan, tidak secara instan ujuk-ujuk tiba-tiba terrealisasi tempat seperti ini. Tentu semua juga dari proses awal. Kalau boleh sedikit cerita masa lalu, awal perjalanan panjenengan, karena saya percaya jenengan tidak langsung seperti ini, nun sewu. Tentu jenengan masih ada masa lalu yang membuat jenengan terbentuk menjadi figur yang siap mandegani di kawasan seperti ini. Monggo kalau boleh diceritakan latar belakang sekaligus perjalanan hingga mencapai pribadi yang terbentuk seperti sekarang ini, Romo. Monggo. Mboten kalih nyantai mawon. Nggih, sebenarnya panjenengan matur wau bahwa pribadi yang terbentuk. Sebenarnya pribadi saya terbentuk itu lek kawula kan namung saderma njalake. Sajane Gusti dhewe sing bentuk. Leres. Kan mungkin kan ngonten. Ya cuma saja kan kadang seseorang itu selalu bilang bahwa saya bisa melakukan apa, kan begitu. Tapi sebenarnya kita itu nggak bisa melakukan apa. Kita hamung saderma. Nah, ini cerita dari awal. Saya itu terlahir dari ibu Muslim, bapak Hindu. Dan itu kedua-duanya ya hanya sebatas ngapunten KTP, kan nggak salah tembung ngoten. Akhirnya saya terdidik di sifat duniawi karena orang tua saya adalah duniawi, karena seorang saudagar dua-duanya. Jadi kehidupannya kan pasti berurusan dengan uang atau finansial. Finansial. Nah, akhirnya waktu itu orang tua saya ya bisa dibilang orang kaya. Akhirnya saya dimanja karena saya anak satu-satunya. Saya dimanja. Nah, karena dengan kemanjaan itu akhirnya saya terlena. Akhirnya karena saya dimanja dengan duniawi, maka yang tertanam adalah sifat-sifat nafsu duniawi. Saya disekolahkan sampailah maunya dilanjutkan, tapi karena saya sudah bisa dibilang nakal, kan ngonten nggih. Saya SMP kelas 2 itu sudah keluar. Karena SMP kelas 2 saya sudah mengenal narkoba. Sampai orang tua saya meminta, kamu di rumah saja. Kalau kamu pengen minummu apa tiap hari tak beliin, tapi jangan keluar. Karena kehidupan saya adalah di luar. Saya di terminal, saya di ini. Akhirnya jalanan. Akhirnya kehidupan jalanan saya jalani. Saya keluar masuk penjara akhirnya.
Karena kehidupan saya bergelut dengan kerasnya kehidupan Kriminalitasnya. di luar ya. Terus saya bergelut dengan narkoba. Jadi kehidupan itu akhirnya mengarahkan saya terus untuk ke dunia hitam. Yang kaitannya di situ juga banyak. Selagi kita melangkah, di situ kita akan datang. Jadi kemana engkau mengalangkahkan kakimu, disitulah kamu akan datang. Itu benar. Jadi saya melangkah di dunia hitam, maka semua dunia hitam yang dibilang itu dunia hitam, itu saya geluti. Yaitu minuman, kekerasan, perempuan, pokoknya mau limo lah. Intinya itu hampir semua saya jalani. Waktu terus berjalan, saya keluar masuk penjara. Ibu saya aja untuk menebus saya di penjara waktu itu, ibu saya masih ada, itu 12 kali saya ditebus di penjara karena orang tua saya kaya, sampai orang tua saya hartanya habis. Dosa besar buat diri saya. Makanya kadang saya mengingat hal itu, saya sampai pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan, bila mana ada sifat baik saya atau perbuatan baik saya hari ini, tolong seandainya pun itu ada pahala, tolong pahalanya jangan diberikan kepada saya, tapi limpahkanlah kepada almarhum orang tua saya. Biarkan dosa ini aku yang menerimanya. Dosa yang sudah pernah saya jalani biar aku yang menerimanya. Tapi seandainya ada perbuatan saya baik, tolong Tuhan limpahkan kepada orang tua saya. Begitu buruknya saya karena di saat orang tua saya masih ada. Tahun 98 orang tua saya meninggal. Ibu. Akhirnya ibu meninggal. Di situ mulailah saya sudah tidak tergantung lagi kepada orang tua saya karena orang tua saya nggak ada. Tapi pikiran saya masih terus berbuatan jahat atau dunia di luar. Penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, membuat diri ini capek sekali. Kenapa saya sekali dilahirkan saja hanya untuk pencetak dosa? Tuhan, dalam kesendirian saya bertanya pada Tuhan atau mengadu kepada Tuhan, masihkah ada waktu untuk saya berbuat baik? Seandainya saya nggak ada waktu, Tuhan, nggak ada waktu lagi, tolong ambil nyawa saya. Saya capek dengan kehidupan ini. Di dalam hati begitu, tapi pikiran saya tidak bisa mengendalikan. Di dalam jiwa saya selalu teriak seperti itu. Setiap saya nusuk orang, habis itu malamnya saya nangis. Begitu kejamnya diri saya. Itu terus semakin saya jalani, semakin perasaan itu datang. Akhirnya suatu hari saya ingin mengerti, karena katanya agama itu bisa menuntun seseorang untuk menjadi baik. Karena saya dilahirkan dari ibu Muslim, bapak Hindu, dan keluarga kami ada 2 kali hari raya, dari raya Muslim dan dari raya Nyepi.
seakan justru malah kami tidak terdidik dari situ. Iya, iya. Tapi dalam hati kami meyakini agama Hindu. Katanya di dalam agama Isa mengajarkan seseorang menjadi baik. Karena kejenuhan kehidupan saya yang begitu hitam, begitu kelam, begitu kotor, begitu menjijikkan, saya memberanikan diri untuk saya datang ke Bali. Karena pandangan kami waktu itu Bali di sana tempat orang Hindu. Di sana kami bisa belajar tentang Hindu yang sebenarnya itu bagaimana. Akhirnya kami datanglah ke Bali. Kami masuk di sebuah pesraman atau tempat pendidikan agama. Ketepatan Astungkara, di sana ada guru pembimbing itu benar-benar spiritualis. Akhirnya kami datang ke Bali dengan kecapean kami hidup. Kami awal berpikir, masihkah orang seperti saya yang mungkin kalau dibilang dosa sudah melebihi dosa apa itu, kalau murtad apa ya, murka atau apalah itu. Apakah masih ada tempat untuk saya beri kesempatan untuk saya belajar? Tapi saya pun cuma punya prinsip, katanya Tuhan itu maha cinta kasih, maha pengasih, lagi maha penyayang. Berarti kalau Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, berarti Tuhan itu masih terus memberi kesempatan kepada hambanya, karena beliau maha atau tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas. Jadi dengan beliau kasih yang tidak terbatas, makanya saya yakin Tuhan pasti memberi jalan untuk saya. Terus saya datang ke Bali, saya masuk di sebuah asrama namanya Pesraman Sonyagiri namanya. Nah di situ ada guru spiritual atau guru pembinanya itu namanya Ibu Susi, itu seorang China sebenarnya. Ya itu tapi beliau seorang spiritualis. Kami belajar mengenal tentang agama. Guru kami bilang, bila kamu berjalan di jalan yang putih, kamu harus siap meninggalkan yang hitam. Kalau kamu berjalan ke kanan, kamu harus siap meninggalkan kiri. Kalau kamu berjalan ke timur, kamu harus siap meninggalkan barat. Dan jangan sekali-kali tengok barat itu. Karena di saat kamu berjalan ke timur, tapi kamu selalu menengok ke barat, maka dipastikan perjalananmu tidak selamat. Sekarang pilihlah. Kayak orang Jawa bilang, lek wani ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani. Berani nggak kamu berjalan untuk hal kesucian? Saya jawab, berani Ibu. Kalau berani, kamu harus tinggalkan semua yang ada kaitannya dengan duniamu hitam. Termasuk teman-temanmu harus siap kamu tinggalkan. Itu. Makanya hidup ini perlu daksinem atau persembahan. Kalau kamu berjalan di jalan baik, kamu harus persembahkan yang jelek untuk kamu tinggalkan. Begitu juga kamu berbuat jelek, kamu harus persembahkan yang baik kamu tinggalkan. Hidup ini bisa dibilang sistem jual beli. Ya, makanya ruwo binedo. Ada atas, ada bawah. Kalau kamu ke kanan, kamu harus siap tinggalkan kiri. Kamu tidak mungkin kamu berjalan ke timur, kamu menengok ke barat. Kamu nggak selamat. Nah,
Karena begitu, iya Ibu, saya siap untuk meninggalkan yang jelek. Nah, semua itu butuh nyali atau butuh keberanian. Kalau untuk hal jelek saja kamu berani, kamu untuk hal yang baik kamu harus berani. Yang jelek aja resikonya adalah penjara dan kematian. Itu pun kamu berani. Lah, kenapa kamu ibaratnya untuk hal yang baik kamu nggak berani? Ada pepatah orang Jawa bilang, mati yo kersane ngalah, ojo mati kagan pola. Lah, kalau kamu mati demi Tuhan, demi kebaikan, bukan Tuhan, kebaikan. Tuhan nggak usah ngelabuin, Tuhan punya segalanya, ya. Tapi demi kebaikan, lakukanlah. Kan begitu. Nah, disitulah kami akhirnya belajar. Akhirnya kami belajar di situ hampir 1 tahun. Kami dicekoi, kami bangun pagi, jam 3 pagi kami harus bangun. Kami harus melakukan sembahyang, kami harus melakukan japa atau wiritan untuk menyebut Tuhan, kami harus meditasi, kami harus yoga, dan kami melakukan karma yoga, yaitu bersih-bersih, masak apa, dan kami digodok di dalam satu tempat itu, tidak boleh keluar. Sampai dalam hal apapun yang berkaitan dengan nanti menggugah nafsu-nafsu, keinginan-keinginan duniawi, kami didesain tidak mengasumsi itu. Termasuk kami harus vegetarian, kami tidak boleh makan banyak bawang putih, bawang merah, banyak rempah-rempah, dan kami dikondisikan tidak boleh mendengar sesuatu yang bisa merangsang pikiran. Kami hanya boleh mendengar bacaan-bacaan kitab suci. Kami tidak boleh baca koran. Kami harus hanya dibolehkan untuk membaca kitab suci. Nah, disitulah kami dididik sebuah jalan untuk menuju sebuah kesadaran keilahian di dalam diri, menyadari tentang kesadaran ini. Setelah itu kami ditugaskan untuk melayani seorang resi yang ada di tengah hutan. Kami harus melayani, makan, mandi, semua kami harus siap menjadi pelayan. Kita harus siap menjadi pelayan dulu sebelum kita melayani jagat gemelar yang besar ini. Atau kita menjadi pelayan leluhur, atau kita menjadi pelayan bumi pertiwi ini. Kita harus belajar untuk melayani seorang suci dulu. Akhirnya kami di tengah hutan, kami melayani seorang resi. Kami 6 bulan di tengah hutan untuk melayani beliau. Akhirnya kami kembalilah ke Denpasar, ke kota, ke tempat ashram kami, dan kami mulai dilepas untuk belajar bergaul kepada masyarakat atau kembali lagi ke masyarakat. Nah, akhirnya kami hidup di Bali, kami bekerja di Bali. Kami senang dengan kehidupan Bali yang begitu mengangkat budaya. Nah, disitulah hati saya juga terpanggil atau tergugah tentang budaya Jawa saya yang selama ini sudah hampir punah. Kami melihat terinspirasi dari Bali. Kenapa Bali begitu terkenal di seluruh dunia? Kalau tempat yang indah, mungkin Jawa banyak tempat yang indah. Kalau tempat yang glamor, mungkin Jakarta lebih glamor, Batam lebih glamor daripada Bali di Kuta.
Tapi kenapa Bali begitu dikenal dan orang suka di Bali? Ternyata kami lihat, ternyata Bali yang selalu mengangkat tinggi budayanya, yang sudah warisan dari turun temurun tetap dijalankan, dijaga, maka energi Bali selalu terjaga. Karena budaya inilah yang membuat energi Bali yang selalu terjaga. Nah, di situ kami berpikir bahwa Jawa ini luar biasa, punya budaya yang adiluhung, ditilik dari peninggalan saja, Prambanan yang begitu besar, Borobudur yang begitu besar, berarti ada peradaban yang luar biasa, ajaran-ajaran leluhur yang luar biasa di situ. Tapi kenapa Jawa seakan tenggelam? Sampai ada orang bilang di luar sana, dari mana? Dari Jawa. Hati-hati, ada orang Jawa. Kenapa orang Jawa jadi identik? Kalau laki-laki pencuri, kalau perempuan sundel. Dari mana? Jawa. Hati-hati orang Jawa. Perempuan Jawa ditetik seperti itu di luar sana. Kenapa Jawa yang santun, Jawa yang punya budi pekerti yang luhur, warisan leluhur yang begitu luar biasa, sampai hilang, sampai beralih orang, image orang bahwa orang Jawa, hati-hati ada orang Jawa. Di mana tempat yang buruk, di sana orang Jawa. Dan seakan kenapa Jawa diam? Ayo, saat ini kami ingin tunjukkan bahwa kami akan merubah image Jawa, yang Jawa itu seperti itu. Kami ingin kembalikan lagi Jawa yang sebenarnya Jawa ki beneh bener bening. Wong Jawa iki beneh, wong Jawa iki bener, wong Jawa iki bening angan-angane. Itu makanya di situ kami ingin memulai. Lah, kami bingung waktu itu. Kami mulai dari mana untuk mengembalikan Jawa yang sesungguhnya? Kalau kami ingin merubah langsung, kan nggak mungkin. Karena kami siapa? Saya seorang yang bodoh, saya seorang yang hina, saya seorang yang kotor. Mungkin orang gila pun tidak mendengar suara saya, karena saya adalah basic saya orang yang sangat kotor. Akhirnya ada bahasa. Lek wong ora percaya karo omonganmu, buktekno karo tumindakmu. Kalau orang nggak percaya dengan kata-katamu, percayakanlah orang itu dengan perbuatanmu. Akhirnya saya ingin mengembalikan. Nah, karena orang Bali itu sangat-sangat interest atau sangat-sangat mensupport kalau ada orang Jawa ingin bangkit. Karena kebanyakan orang Bali, separuh dari Bali itu adalah keturunan Jawa. Kami ingin mengembalikan lagi tempat ibadah orang Jawa, yaitu candi. Nah, disitulah akhirnya kami bikin tim. Ayo kita bikin di Jawa, bikin candi, mengembalikan lagi adat. Siapa tahu dengan nanti kita bikin candi, akhirnya akan tumbuh candi-candi di Jawa. Nah, nanti akan tumbuh jiwa Jawa lagi. Karena aslinya, rasanya sudah kita taruh. Nah, disitulah karena guru saya bilang bahwa buatlah keberanianmu untuk hal yang positif. Kami berani apapun, surut dirojaya diningrat, lebur dining Darmo Pangastuti. Kami nggak akan pernah takut. Seandainya pun kami tumbang, seandainya pun kami mati, demi budaya ini kami siap. Kan begitu. Betul. Mati yang ada artinya, bukan mati yang sia-sia.
Tapi kami ingin, makanya seluruh hidup saya, sisa hidup saya memang saya persembahkan untuk saya ingin mengembalikan adat istiadat budaya Jawa ini. Mungkin kalau orang bilang tertawa, saya seorang yang ini mengembalikan kok ramen, tapi saya nggak pernah berkecil hati. Bermil-mil lokasi atau tempat itu akan bisa sampai dengan satu langkah kaki kita. Betul. Iya. Jangan pernah takut dengan apa. Kan begitu. Iya, betul. Awali langkah itu. Bermil-mil tempat itu. Akan sampai dengan walaupun hanya satu demi satu langkah kaki kita. Iya, iya. Tentu juga diiringi dengan ketulusan ya Romo ya. Harus, Ya. harus. Ya. Tekad, teken, tekun, tekan. Kan, Tuh. nggak ada Kita tekad. harus ada tekad. Kalau udah ada tekad harus ada teken. Penuntun. Penuntun, piugeran. Ya, ya, ya. Iku sabdo alon niku wau. Ya, ya. Kabeneran kang sejati itu buat tuntunan. Nah, kalau sudah ada tuntunan, kita harus tekun. Kun. Harus tekun, disiplin. Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh disiplin. Harus Ojo tekan kok ya. kas kene kegaduk kene wis mlayu. Ojo kudu tekun wis ya duk ya terus, duk terus gitu. Ya, ya. Jadi saya tuh sampai punya prinsip catur itu, pion yang kecil itu loh. Itu sahabat motivasi. Tuh. Sekak catur itu ya, Ya. itu ada pion yang kecil itu. Ya, pian. Itu walaupun kecil jalannya nggak pernah mundur itu. Nggak pernah mundur, ya. Ya. Dan sebelum dia melangkah, raja nggak boleh melangkah kok. Nggak boleh melangkah. Oh. Dan itu walaupun kecil dia jalan nggak pernah mundur. Dan kalau memang dia bisa jalan, dia bisa jadi raja loh. Iya, iya. Dia Ya. bisa menguasai loh. Nah, makanya jangan pernah berkecil hati. Betul. Betul. Saya nggak pernah berkecil hati. Mungkin kalau orang bicara atau mungkin secara ini aja pada kalau cebol gayuh rembulan. Kayak nggak mungkin. Kan gitu loh. Tapi apa yang nggak mungkin kalau Tuhan udah mengendaki? Betul, betul. Ingat kejayaan itu bukan hanya kayak sabdanya Eyang Sabdo Palen ingatan 500 tahun. Bukan itu mau disumpah mau enggak 500 tahun mesti berubah. Kejayaan itu nggak ada yang melebihi 500 tahun. Ini ketetapan. Semua itu ada masa. Betul, betul. Pagi sampai sore itu rasa jenengan sumpah. Aki kok jam itu bang, jam itu sore, jam itu, engkau mesti petang. Ora sah muni. Pokoknya jam itu sore, engkau mesti petang. Udah terjadi udah. Ini ketetapan. Iya kan? Jenengan pas dalu ngoten nika muni. Oh iki tak sumpah esuk-esuk jam 6 engko lek mesti Padang. Ora usah disumpah esuk jam 6 ya mesti Padang. Betul. Nah, Ini ketetapan. Iya, ada ketetapan itu. Begitu juga 500 tahun. Coba flashback. Mataram kuno berapa tahun? Ya, Ada 500 tahun? Ya sekitar 500 tahun. Ya, ya. Majapahit cuma raja sampai ping 5 kan? Ya. 500 tahun. Kediri juga gitu. Begitulah kejayaan ini. Yang kemarin ini cuma 500 tahun. Iya. Ya, dan waktunya ini ada peralihan. Iya. Nah, Iya. nah, Luar biasa. terus jagat memberi sasmito. Kok tukul peninggalan ditemoni ning kono kok anek peninggalan. Lah ini sasmitone wis metu. Berarti kuwi ndang bali wis padha muncul lho. Hati munculno jiwa Jawa niki. Betul, betul. Nah itu, makanya keberanian di sini penting juga. Jangan hilangkan keberanian. Orang yang sukses, orang berhasil itu karena berani. Kan gitu. Iya. Iya. Betul. Itu loh. Bukan orang yang pengecut. Bukan orang yang nyalinya kecil. Yang bisa membuat dia sukses. Tapi orang yang berani. Yes, berani apapun. Resikonya. Ingat, apapun perjalananmu pasti ada resikonya. Iya, iya. Tapi selagi kamu melangkah, melangkahlah. Apalagi siapa yang mau bertanggung jawab atas budaya kita kalau bukan kita. Saya Astungkara, alhamdulillah berkah Gusti, saya dulu dibesikkan atau dididik oleh alam itu di dunia keras. Mungkin kalau Tuhan tidak mendesain saya seperti itu, mungkin hari ini saya enggak
Masih diselimuti kekhawatiran ya. Kekhawatiran, saya selalu khawatir. Iso apa Ragu. enggak, aku apa enggak. Terus ingat, kalau kita berjalan itu jo setengah-setengah. Los gitu loh. Lek wani yo wani yo. Lek wedi yo mundur ae wis. Daripada gur nyerimpeti. Betul. Gitu loh. Bahkan Muni dawa-dawa tok. Bar ngono kok dikanung ini. Oh iya ya. Asu bablas. Bener salah mbuh. Kabeh itu bener salah orang yang ngerti. Mulane kadang kan saya berpikir, loh saya ini orang kotor, saya ini orang hina, orang ini. Kadang saya untuk sujud di hadapan Tuhan, itu kadang saya nggak ada bahasa. Yang saya ada hanyalah tangis. Gusti, napa tasik pantes kula ngadep di mata ngarsaning panjenengan? Kula wong hina, kula wong papa. Berarti kebenaran kang sejati niku kan Gusti sing sumerep. nggih. Nah, nanten kebenaran niku 3. Benere umum, benere dhewe, kali benere Gusti. Lah, wong sing digawe niku lak benere umum to. Nggih. Nggih. Nggih to? Nggih. Benere umum niku. Tidak mutlak. Bener Gusti. Benere dhewe kadang kan ngoten. Tapi benere Gusti mboten sing ngerti. Nggih. Ora paten wis gawe. Nggih. Tapi nggih niku kula pesen kasarane tembung. Wong uler ae lek pengen dadi kupu-kupu kudu wani tirakat. Dalam kepompong. Kudu wani nyepot saenenging nafsu-nafsu indriyane. Jadi uler nika lek pengen dadi kupu niku kudu topo dhisik, terus nyepot ulu-ulune nika. Sing gegilane iki kudu wani nyepot. Betul. Lek wis nyepot iku terus mulus nika Nggih. ngenol ngarani. Nika ora ro mek gudhungak tungi ndi lor ndi kidul ngosong. Lah lek pun ngonten, lek pun kosong, mengke lek mulai metu bentuk enek anune Betul. nyayap akhirnya bisa terbang. Ada perubahan. Saya memang kecil. Saya ibarat debu. Saya hanya terbang ke sana kemari karena saya kecil ibarat saya debu. Tapi saya nggak berkecil hati. Seandainya saya debu ini bisa nempel ke bumi, bukan debu lagi saya. Iya. Tapi saya adalah bumi ini. Bagian dari bumi. Bagian dari bumi itu. Betul. Makanya nemplek wae wis ning Gusti. Res. Nggih. Beres pun. Ora usah kuatir Ya. nemplek marang Gusti. Ora usah kuatir kabeh iki mang Gusti sing ngersakne. Makanya ada pandangan. Tadi ada pertanyaan, kenapa orang spiritual itu selalu menderita? Jarene. Penderitaan itu bagi orang spiritual kalau adalah penderitaan itu adalah musibah. Prayo ae dadi wong spiritual. Ya. Karena penderitaan bagi orang spiritual itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Kita ibaratnya kertas putih, kesayangan beliau yang hari ini ternoda dan sama Tuhan itu dibersihkan. Nol nih. Di nol nih. Proses. Lah apakah itu enggak anugerah? Betul. Tidak semua orang ya mau. Iya. Bagi seorang spiritual, makanya kalau ada orang, wah aku kok menderita spiritual, belum orang spiritual itu. Iya. Penderitaan, penyakit, musibah itu adalah anugerah dari Tuhan untuk menyucikan diri kita. Karena hanya diri kitalah yang bisa melebur dosa-dosa diri kita. Iya. Apa bentuk peleburan dosa? Penderitaan, musibah, penyakit, itulah bentuk-bentuk peleburan dosa. Jadi di saat kita mengalami hal itu, maka itu wujud kasih Tuhan untuk menyucikan Betul. jiwa kita dari belenggu dosa. Makanya mohon maaf, kenapa saudara muslim di saat hari puasa, peleburan dosa, dia puasa nggak makan? Iya. Apakah itu nggak penderitaan? Iya. Dia ngempet Rasulullah. Nah itulah bentuk-bentuk peleburan. Kita ada Mahasiwaratri, malam peleburan dosa 24 jam, nggak mangan, nggak turu. Apa kita nggak menderita? Iya. Nah, menderita kan? Penderitaan itu buat apa? Peleburan dosa. Berat.
Berarti di saat kamu menderita ini peleburan dosa apa anugerah? Apa istilahnya kalau di saat kamu menderita ini, istilahnya menderita seperti itu musibah atau anugerah? Anugerah. Anugerah. Karena kita telah dibersihkan. Ingat, kita adalah bagian atman, bagian dari Paramatman. Jiwa bagian kangking sang moho jiwa. Nah, hanya yang putih yang bisa menyatu kepada yang putih. Betul. Maka di saat kita diputihkan, dibersihkan Iya. dari dosa-dosa itu, ya tomponen nek pengen matur suwun. Harus dijalani. Harus dijalani. Mulane seles sumende pasrah dumateng ngarsanipun Gusti. Ngoten lho. Betul. Karena yang terang dan yang gelap nggak mungkin bertemu. Enggak bisa. Urusan riko lurus, belok-belok nggak bisa. Makanya ada orang ngapunten, spiritual itu bukan kesaktian. Spiritual itu bukan paranormal. Ingat, kesaktian itu ranting dari sebuah pohon itu. Ya. Iya. Tapi kita seorang spiritual itu menuju ujung dari pohon itu sendiri. Lembrio. Dure niku. Senes teng stupa niku senes teng dure niku. Lah dure niku lho rek apa-apane? Dure stupa niku lho. Dadi terus Pak wong Jawa niku ngarani candi menika pengawake, stupa menika adalah nafsu indriane. Mula lek mandembah Gusti, sembah raga, sembah rasa, sembah cipta. Nggih. Lek wis kita ngadep ngarsane Gusti niku raga, awak niku raga, mulane jerone enten linggayane niku jiwa. Lah awak bentuk niku adalah raga. Lah lek apa ngembah Gusti menika lah stupa niku wakai stupa niku nafsu indriani Iya, di iya. dalam tubuh kita. Aksesoris. Nah, aksesoris e. Lah mulakno lek arjeng munggah niku lumpukno Ya. terus nyatan sampai. Lah mulane ngandhap akeh not titik sampai mucer Iya, sitok tek Nah, diringkes. dadi sitok tok sembah cipta. Lek wis cipta ndure kotong wis ora enek. Mana Gusti niku kotong. Nggih. Nah, menika niki mboten namung leluhur riyen niku damel ngenten iki ora mek nggih pantes-pantesan. Mesti enek artine. Nggih. Lah niku lho, Betul. Nggih. aja dipaham tapi apik foto gara-gara ngono tok. Hah? Ora ngerti enek pesen ning kene. Ya, Niki lah betul. tantra. Dari bentuk inilah ajaran diajarkan oleh para leluhur kita waktu itu. Leluhur ade enggak kakak ngomong soalnya. Bukti omongi saka karo bukti. Nah, Dadi mbuktekne karo iki kitab dibelajarono. Kasunyatan. Kasunyatan. Ngoten lho. Mulane enten rong teng tengah. Nang tengah enten linggoyoni niku jiwa Gusti. Kan ngoten, mulane awake dhewe teng tengah-tengah niki. Niki anu Gusti, jiwa kang sejati atman niku mau. Manggene teng tengah. Lah niki awak niki niku awake candi. Glegere lah sing stupa-stupa niku nafsu indra akeh stupane. Borobudur ngitung kesel nih kok. Niku stupane nggih to. Tapi sakake-akeh muncuke pangkah sitok. leres. Nggih. Niku lho, nggih. Lah niku lah pesen. Niki sing pesen-pesen ning para leluhur awake dhewe. Luhur mboten? Luhur banget kan. Luhur. Lah niku lho. Nggih. Mulane lek wis luhur ngene iki terus ayo piye? Gek ndang tangi yo, ora ngenteni. Oyange sabda palon piningit lan sak panunggalane. Awakmu kulo pingiten dhewe. Kan ngoten. Nggih to? Nggih. Dadi satriya piningit wong kabeh niku satriya piningit. Piningit ing Gusti karek kowe gelem jalakne apa ora? Nggih to? Nggih. Ta Jawa niku iso balik itu ya ora gur perkara mek gur sabda tok. Tapi ya kudu enek pengawake, sedaya niku lho enek pengawake nggih to? Nggih. Wong awake dhewe lek pengen wareg ya cangkeme nggih mangan kok. Leres. Nggih to? Nggih, Awake leres. pengen teko kono ya sikile digen jangkah kok. Leres. Ngonten lho. Kan ngonten lah niku wau dados kalau panjenengan wau matur bagaimanalah perjalanan ini seperti itulah perjalanan Nggih. saya intinya saya termotivasi kalih kahanan di Bali dan saya memang nggak tahu jiwa saya mungkin dari saya di jalanan pun sebenarnya ada rasa di dalam diri ini capek dan saya pengen juga nopo nggih piye to aku ampre tentrem karena saya berpikiran dulu itu ngenten urip niki mek kudune golek seneng jereke urip niku golek seneng senenging raga tapi kleru kenapa sih mereka selalu mencari kebahagiaan tentang raganya sampai lupa dengan
ketentraman jiwanya. Soalnya wong bahagia, ragane bahagia niku urung mesti jiwane tentrem. Tapi lek jiwane tentrem, uripe mesti bahagia. Bahagia, nggih, betul. Nggih, niku lho. Nggih. Mulakno ayo bareng-bareng golek katentreman. Balik neh Bono Alit mahanani Bono Agung. Tatanen jero amung kok njaba lak ketata dhewe. Nah, ngoten nggih. Nggih, ngoten niku. Berarti Nggih. terbangunnya kesadaran panjenengan yang luar biasa itu diawali dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Betul. Membangun Disiplin. kebiasaan-kebiasaan yang positif dan juga mengorbankan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Betul. Iya, kabeh itu butuh pengorbanan. Betul. Jadi nggak enek sing sembarang ki ujuk-ujuk. Ingat di dalam proses masih ada proses. Betul. Itu loh. Iya. Jadi wong ngenteni tok ora iso, kowe kudu jangka. Lah kula pengen bangun candi, tak enteni ya ora teko. Ngoten lho. Terus di dalam candi itu sendiri Romangku. Itu gelegere candi kaya dene gelegere wujude Wujud raga raga. ini. Di dalamnya ada linggayoni, lanang wedok kang nyawiji. Niku kan sebuah gambaran atau ilustrasi yen Gusti ki ora lanang ora wadon. Wong Gusti niku ora lanang ra wadon. Leres niku. Leres. Nggih lanang nggih wadon. Nggih. Surang genah kuwi malah. Nggih, nggih. Gusti niku. Nggih ta? Nggih. Ngoten lho. Mulane sing mafonis Gusti itu ngene wis kleru niku. Wong Gusti niku ya lanang ra wedok, Nggih. ya wedok ya lanang. Nah. Berarti ra genah niku. Nah niku lho. Nggih. Nggih ta? Nggih. Jadi Gusti niku ya wis lek ngarani mulakno kan enten tembung teng Hindu, Tuhan itu sonya. Mulakno kula wau Om Anugraha Amerta sonya. Amarta yang sonyo niku kosong. Nggih. Gusti niku kosong, sonyo. Tapi ono. Tapi ono, mulakno bisa disebut Tuhan itu lek nang Hindu ngarani Nirguna Brahma. Pengen wujuding Gusti, yo jagat raya sak isine iki lho wujuding Gusti. Leres. Ngoten lho. Nggih. Nggih. Tapi Gusti niku nggih sonyo, Gusti iki yo ora ketok, ora enek. Padha karo awake dhewe ngarani angin niku wae lho. Angin ndi enek angin. Nggih. Tapi lek mau awake dhewe enek angin kok awake dhewe bekan. Nah, padha karo menika. Nggih, leres. Nah niku, nggih. Terus ngeten Romangku. Nggih. Kita lanjut tentang kalau kita datang ke tempat-tempat seperti ini sebenarnya kan tujuan kita nguri-nguri sebagai bekal untuk ngawiti di kemudian hari. Tentu kita juga datang ke tempat-tempat seperti ini tidak sebatas membawa rogo tok. Lah iso rasane kan digawa. Nggih. Kan gitu kan. Seperti panjenengan untuk membuat seperti ini kesiapannya bukan hanya kesiapan tentang kemampuan fisik saja, tetapi kan juga menterlibatkan perasaan yang merasakan terbangunnya jiwa itu sendiri. Lah, terus tentang rasa itu sendiri. Kadang ada orang yang datang ke sini, jarine rumangsa niki ora sarujuk. Sakjane sing ora sarujuk ki sing diparani apa rasane to? Kan ngono niki. Kok aku kok gak pas ndek kene. Berarti sudah mungkin berawal dari tidak membawa perasaan yang positif yang membuat dia itu gemar menghakimi aku lek ning kono ki gak pas, gak sejahtera. Berarti kesejahteraan ini sebenarnya kan bukan tempat yang dikunjungi, tetapi kalau kita ini berkunjung di manapun tempatnya, kalau kita membawa perasaan yang damai sejahtera dimanapun kita berada tetap kita damai gitu loh. Jadi kita bicara perasaan, bicara rasa ini. Jadi lenggahe rasa supaya tukul budi karso. Lah niki. Nggih. Iki gregete niku greget yang bagaimana? Rasa sing piye ngoten? Pripun ngoten lho Rama? Menurut jenengan niku. Ya, intinya, kok sampai iso greget? Padahal lek ngomong nih rogo ki kaya wis dianggap cilik kok ambil wong. Nggih. Ya toh. Dianggap kecil tetapi tidak berkecil hati. Berarti di situ yang mengandalkan rasa toh. Nggih. Nah, niku monggo. Alon-alon ngalih nyantai mawon. Nggih. Jadi ngeten. Rasa itu kan berkaitan dengan jiwa. Betul. Nggih. Nah, mlakno enten tembung atma sarira parisuda. Dadi lek iso antaraning atma, jiwa kalih raga itu manunggal. Nggih. Nah, raga menika hamung saderma. Dados raga lahir menika sejatine mulakno kan iki nggih. Aja terlalu ngetutne kareping raga. Wong sejatine raga menika hamung alat. Nggih, salah. Enten sing ngresakne raga menika lahir. Nggih menika
sing ngersakaken jiwa. Nggih, nggih. Entene raga lahir menika amargi enten sing ngersakne nggih menika jiwa. Leres, leres. Leres. Betul. Dados sejatining menika jenengan mlampah gesang menika lek menurut kula ya aja terlalu ngetutne kareping raga. Ananging ya tutno kareping jiwa. Leres. Lek jenengan pun ngetutne kareping jiwa ya ragamu kawekno, rabekno kasaraning tembung manunggalno bayu sabdo idep niku wau kasaraning niku ya manunggalno antarané raga lan jiwa sampai ngerucut satu niat yang sama raga kalih jiwa. Dadi nggih lho piye carane nggih niku wau ajarane wong Jawa Nggih. kongkon belajar meneng. Belajar ngrungokne jiwa. Lah niku dasare nggih. Tapi rumusnya nggih tekad. Ya, rumusnya nggih tekad, teken, tekun, Nah, baru tekan. tekan. Nggih, Lah niku niku, wau. lah niku tadi mulakno. Nggih niku nggih. Nggih, Rumusnya namung niku. rumusnya namung niku. Dadi nggih, ya niku wau, tapi ngoten niku lek mboten disatokne triyen antaning raga Pincang kali niku jiwa niku nggih pincang slirik. Leres, leres. Ngoten lho. Dados ibaratnya sakniki ngeten contone. Jenengan gambar. Ngapunten, sing gambar tangan jenengan kalih uteke jenengan. Gambar niku disang ora pantes. Nggih. Tapi lek jenengan gambar walaupun itu elek abstrak ngoten niku. Niku gambare nggih jiwa lho. Nggih, nggih, nggih. Dan sawang li walaupun nek gercelonean tapi pantes niku. Leres, leres. Karena jiwani, sedaya niku lek mboten dijiwani, ora enek jiwane padha karo ora enek roe. Oh, nggih, nggih, nggih. Dadi sedaya menika lakono kanthi dasar jiwa. Leres. Dijiwani. Ngoten. Nggih, Aja mek gur laire tok, pikire tok, uteke tok, ananging jiwane ra ning kono.